Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ardianti, NPM 3118027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan infeksi Dengue. Untuk definisinya tersendiri, demam berdarah Dengue merupakan penyakit yang banyak ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, terutama Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika, dan Karibia. Host alami DBD adalah manusia. Agennya adalah virus Dengue yang termasuk ke dalam famili Flaviviridae dan genus Flavivirus. Terdiri dari 4 serotype, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, khususnya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia. Lalu, berikutnya ada persiapan sampel pemeriksaan. Pertama, kumpulkan darah vena ke dalam tabung reaksi. Tidak mengandung antikoagulan seperti heparin, EDTA, dan sodium sitrat. Kedua, diamkan selama 30 menit hingga darah membeku. Keempat, sentrifuge dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm selama 15 sampai 20 menit hingga didapatkan sampel serum. Lalu yang berikutnya, penyimpanan sampel. Jika sampel tidak segera digunakan, simpan sampel pada suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk penyimpanan lebih dari 3 hari, sampel dianjurkan disimpan pada suhu beku, dan saat digunakan, adaptasikan dahulu pada suhu kamar. Untuk tindakan pencegahan, sampel serum yang mengandung presipitat dapat memberikan hasil yang tidak konsisten. Konsep pemeriksaan IgM, IgG, Dengue. 1. Metode imunokromatografi. Untuk kegunaan tes, pemeriksaan IgG atau IgM rapid test adalah suatu tes cepat dengan teknik pengujian imunokromatografi untuk mendeteksi secara kualitatif sekaligus membedakan antibodi IgG dan IgM terhadap virus Dengue di dalam serum. Untuk prinsip tes tersendiri, ketika sampel diteteskan ke dalam sumur dan diikuti dengan penambahan buffer diluent, maka sampel dan antibodi gold konjugat akan bergerak sepanjang membran yang selanjutnya akan ditangkap oleh anti-human IgG dan atau anti-human IgM membentuk garis berwarna. Nama saya Indah Fauzia Rahmi, NPM 3118013 akan menjelaskan mengenai konsep pemeriksaan IgM IgG Dengue metode ELISA. Prinsipnya yaitu plat mikro dilapisi dengan antigen spesifik untuk mengikat antibodi yang sesuai pada sampel. Setelah mencuci sumur untuk menghilangkan semua bahan sampel yang tidak terikat, ditambahkan HRP konjugat berlabel. Konjugat ini mengikat pada antibodi yang ditangkap. Kompleks imun yang dibentuk oleh konjugat terikat divisualisasikan dengan menambahkan substrat TMB yang memberikan produk reaksi biru. Intensitas produk ini sebanding dengan jumlah antibodi spesifik dalam sampel. Asam sulfat ditambahkan untuk menghentikan reaksi. Ini menghasilkan warna titik akhir kuning. Absorbansi pada 450 atau 620 nanometer dibaca menggunakan pembaca piring microwell ELISA. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemeriksaan NS1, yaitu ada metode imunokromatografi. Kegunaannya adalah untuk menentukan secara kualitatif antigen NS Dengue virus di dalam serum manusia untuk diagnosa dini pada infeksi Dengue akut. Lalu prinsipnya, setiap tes berisikan satu membran strip yang telah dilapisi dengan anti-Dengue NS1 antigen captor pada daerah garis tes. Anti-Dengue NS1 antigen colloid gold conjugate dan serum sampel bergerak sepanjang membran menuju daerah garis tes dan membentuk suatu garis yang dapat dilihat sebagai suatu bentuk kompleks antibodi antigen antibody gold particle. Lalu ada metode ELISA, prinsipnya yaitu jika antigen NS1 ada di dalam sampel, MAB NS1 MAB peroksidase kompleks imun akan terbentuk. Setelah langkah pencucian, keberadaan kompleks imun ditunjukkan oleh distribusi di setiap sumur larutan homogenik yang memulai reaksi pengembangan warna.
Setelah 30 menit inkubasi pada suhu kamar, reaksi enzimatik dihentikan dengan penambahan larutan asam. Pembacaan kepadatan optik yang diperoleh dengan set spektrofotometer pada 450 atau 620 nanometer sebanding dengan jumlah antigen NS1 yang ada dalam sampel. Kehadiran antigen NS1 dalam sampel individu ditentukan dengan membandingkan pembacaan kepadatan optik sampel dengan kepadatan optik kalibrator. Lalu ada prosedur pemeriksaan IgM IgG DNG metode imunokromatografi. Alat dan bahannya itu material kit, larutan diluent, pipet kapiler, lembar petunjuk pengguna, dan sampel. Prosedur kerjanya yaitu adaptasikan semua komponen kit dan sampel ke suhu ruang sebelum digunakan. Yang kedua, buka kantong tes, letakkan tes di tempat datar dan kering. Yang ketiga, dengan menggunakan pipet kapiler, ambil 10 mikron sampel serum, plasma atau whole blood dan teteskan ke dalam sampel well tes bertanda S, atau dengan menggunakan mikropipet, ambil 10 mikron sampel serum, plasma atau whole blood dan teteskan ke dalam sampel well tes yang bertanda S. Tambahkan 3-4 tetes sampel diluent ke dalam lubang berbentuk bulat. Lalu baca dan interpretasikan hasil pengujian setelah 15-20 menit. Saya Risma Yani Solihat, NPM 3118017. Nah, di sini saya akan ngejelasin gimana caranya prosedur pemeriksaan IgM IgG DNG dengan metode ELISA. Nah, untuk alat bahannya sendiri, yang pertama itu ada ELISA Microwell Plate Reader. Nah, yang dilengkapi dengan pengukuran absorbansi 450 atau 620 nanometer. Nah, inkubator 37 derajat Celcius, peralatan manual atau otomatis untuk pembilasan sumur, pipet 10 mikroliter dan 1000 mikroliter, mixer vortex tube, air suling, dan tabung yang sekali pakai. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama itu ada keluarkan 100 mikroliter standar atau kontrol dan sampel encer ke dalam sumurnya masing-masing. Biarkan A1 dengan baik untuk substrat blank. Tutupi sumur dengan foil yang disediakan di dalam kit. Nah, setelah itu diinkubasi selama 1 jam plus minus 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius plus minus 37 derajat Celcius plus minus 1 derajat. Ketika inkubasi telah selesai, lepaskan foil, aspirasi sumur dan cuci masing-masing 3 kali dengan 300 mikroliter dari washing buffer. Nah, hindari luapan dari sumur reaksi. Interval antara mencuci dan aspirasi harus lebih dari 5 detik. Pada akhirnya, dengan hati-hati keluarkan sisa cairan dengan mengetuk strip pada kertas tisu. Sebelum langkah selanjutnya, catatan yaitu mencuci itu penting. Pencucian yang tidak memadai menghasilkan presisi yang buruk dan hasil yang salah. Nah, setelah itu keluarkan 100 mikroliter konjugasi dan konjugasikan ke semua sumur kecuali untuk sumur kosong A1. Nah, setelah itu inkubasi lagi selama 30 menit pada suhu kamar, yaitu 20-25 derajat Celcius. Nah, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian ulangi langkah 4, yaitu yang tadi, yang pas pencucian. Setelah itu keluarkan 100 mikroliter solusi substrat TMB ke semua sumur. Nah, setelah itu inkubasi lagi selama 15 menit pada suhu kamar, 20-25 derajat Celcius. Nah, dalam gelap. Nah, warna biru terjadi karena reaksi enzimatik. Nah, setelah itu keluarkan 100 mikroliter stop solution ke semua sumur dalam urutan yang sama dan pada laju yang sama seperti untuk solusi substrat TMB. Dengan demikian terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning. Nah, setelah itu ukur absorbansinya pada 450 atau 620 nanometer dalam 30 menit setelah penambahan si stop solution ini. Nah, selanjutnya itu ada prosedur pemeriksaan NS1. Untuk pemeriksaan NS1 ini dengan metode imunokromatografi.
Nah, alat dan bahan yang digunakan itu ada perangkat tes Denji DXNS1 antigen, disposable dropper sekali pakai, dan sampel. Nah, untuk prosedur kerjanya sendiri yaitu yang pertama, apabila tes dan sampel disimpan dalam lemari pendingin atau refrigerator, adaptasikan terlebih dahulu pada suhu ruang. Jadi simpan dulu si alat-alatnya itu di suhu ruang sebelum digunakan. Selanjutnya itu buka kantong tes dan keluarkan tes. Letakkan di tempat yang bersih, kering, dan datar. Yang selanjutnya itu dengan menggunakan disposable dropper, tambahkan 3 tetes sampel ke dalam sumur well atau sampel yang bertanda S. Nah, jika tes berjalan dengan baik, akan terlihat pergerakan warna ungu sepanjang jendela hasil menuju bagian tengah tes. Nah, selanjutnya interpretasikan hasil setelah 15-20 menit. Jangan membaca hasil setelah 20 menit karena itu dapat memberikan hasil yang palsu. Nah, hasil positif akan tetap setelah 20 menit. Walaupun demikian, untuk mencegah terjadinya kesalahan hasil, jangan menginterpretasikan hasil setelah 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septianti dari Prodi D3 Analis Kesehatan A dengan NPM 3118073. Nah, saya di sini akan mempresentasikan dari slide mulai 17 hingga 21. Nah, dari slide 17 hingga 19 ini itu menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan IgM, IgG, dengue dengan metode ELISA. Nah, untuk prosedur tersebut kita bisa lihat sendiri ya, ada beberapa cara di slide tersebut. Nah, untuk khususnya pada slide 18 itu ada bagian cepat mendistribusikan ke setiap sumur dan jauh dari cahaya dengan 160 mikron solusi biarkan reaksi berkembang dalam gelap selama 30 menit. Nah, untuk di sini khusus jangan menggunakan sealer plot perekat selama inkubasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke interpretasi hasil pemeriksaan IgM, IgG, dan dengue tersebut. Nah, untuk interpretasi hasil ini dari slide 20 hingga 21. Nah, interpretasi hasil ini untuk metode imunochromatografi. Nah, yang pertama untuk hasil negatif, yaitu hanya terlihat garis kontrol atau C pada tesnya. Nah, garis kontrol tersebut muncul karena tidak terdeteksi adanya antibodi IgG atau IgM. Nah, selanjutnya untuk IgM positif itu terlihat garis kontrol C dan garis IgM-M. Pada tes positif antibodi IgM terdapat virus dengue mengidentifikasi infeksi dengue primer. Nah, selanjutnya IgG positif itu terlihat garis kontrol C dan garis IgG. Pada tes positif antibodi IgG terdapat virus dengue mengidentifikasi infeksi dengue sekunder. Nah, selanjutnya itu ada IgG dan IgM positif terlihat garis kontrol C. Nah, garis IgG dan garis IgM-M pada tes positif. Pada kedua antibodi IgM dan IgG terdapat virus. Nah, selanjutnya invalid. Nah, invalid ini tidak terlihat garis kontrol C pada tes. Nah, pada tes jumlah sampel yang tidak sesuai atau prosedur kerja yang kurang tepat itu mengakibatkan invalid tersebut. Nah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga dapat diambil apa yang saya jelaskan tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interpretasi hasil pemeriksaan IgM dan IgG dengue 2 metode ELISA. Positif lebih dari 11 unit antibodi terhadap patogen hadir. Telah ada kontak dengan antigen vaksin patogen. Samar 6-11 unit antibodi terhadap patogen tidak dapat dideteksi dengan jelas. Dianjurkan untuk mengulang tes dengan sampel
segar dalam 2 hingga 4 minggu. Jika hasilnya samar-samar lagi, sampel tersebut dinilai negatif. Negatif kurang dari 9 unit, sampel ini tidak mengandung antibodi terhadap patogen. Kontak sebelumnya dengan antigen vaksin patogen tidak mungkin. Interpretasi hasil pemeriksaan NS1. 1. Metode imunokromatografi. Interpretasi hasil negatif jika hanya terbentuk garis pada area garis kontrol C. Hasil positif jika terbentuk garis pada area garis T dan C. Hasil invalid jika tidak terbentuk garis pada area garis kontrol C. Untuk hasil invalid dilakukan tes ulang. Selanjutnya, interpretasi hasil pemeriksaan IgM, IgG, Dengwi 2 metode ELISA. Perbandingan sampelnya rasionya kurang dari 0,50, didapatkan hasil negatif. Interpretasi dan rekomendasinya, sampel dianggap tidak reaktif untuk antigen Dengwi NS1. Yang keduanya 0,50 sampai dengan 1,00. Hasil didapat samar-samar. Sampel dianggap samar-samar untuk antigen Dengwi NS1. Rasio lebih dari 1,00. Hasil didapat positif. Sampel dianggap reaktif untuk antigen Dengwi NS1. Selanjutnya, verifikasi dan validasi pemeriksaan IgM, IgG, Dengwi NS1. Metode imunokromatografi, kekurangan dan kelebihannya. Pekerjaan pemeriksaan mudah dan cepat, 15-30 menit, praktis serta sederhana, mudah digunakan tanpa memerlukan keahlian khusus. Pembacaan secara makroskopis. Hasil pemeriksaan hanya dapat dinyatakan dengan kualitatif, belum dapat dinyatakan kuantitatif. Verifikasi dan validasi pemeriksaan IgM, IgG, Dengwi NS1 metode ELISA. Kekurangan dan kelebihannya. Hasil memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi, dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen walaupun kadar antigen tersebut sangatlah rendah. Hasil kuantitatif ELISA dapat dibaca secara visual. Biaya peralatan reagen mahal, memerlukan keahlian khusus dalam pekerjaannya. Lanjutkan dari teman saya tentang verifikasi dan validasi pemeriksaan IgG, IgM, dan NS1. Berdasarkan hasil penelitian Eti dan kawan-kawan, didapat hasil sensitivitas diagnostik duo IgG dan IgM rapid cassette adalah 97,7% dan nilai spesifitasnya adalah 92,6%. Penelitian mengenai Denggi duo IgG IgM rapid cassette telah banyak dilakukan di luar negeri dan hasilnya sangat memuaskan. Mengevaluasi infeksi Denggi akut menggunakan Denggi duo IgM dan IgG capture ELISA dibandingkan dengan Denggi duo IgG IgM rapid cassette, kemampuan menemukan infeksi primer di Denggi duo IgM dan IgG capture ELISA memiliki sensitivitas 97,9%. Denggi duo IgM dan IgG rapid cassette 100%. Sedangkan di infeksi sekunder, sensitivitas Denggi duo IgM dan IgG capture ELISA 100%. Dengan Denggi duo IgM dan IgG rapid cassette 93,3% dan spesifitas Denggi duo IgM dan IgG rapid cassette sebesar 94,2%.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kumarasari dan kawan-kawan dalam jurnal yang menggunakan sampel pasien yang sudah dikonfirmasi dengan RT-PCR atau isolasi virus, diperoleh hasil bahwa sensitivitas reagen komersial Dengue NS1 antigen capture ELISA untuk infeksi virus dengue akut sebesar 93,4% dan spesifitasnya sebesar 100%. Sensitivitas untuk dengue primer akut sebesar 97,3% dan untuk dengue akut sekunder sebesar 70%. Nilai ramal positif dan negatif masing-masing sebesar 100% dan 97,3%. Positif isolasi rate isolasi virus secara keseluruhan adalah sebesar 68%, 73,9% untuk dengue primer akut dan 31% untuk dengue sekunder akut. Nah, sedangkan positive detection rate RT-PCR secara keseluruhan adalah 66,7%, 65,2% untuk dengue primer akut dan 75,9% untuk dengue sekunder akut. Dari hasil penelitian tersebut, Kumarasamy menyimpulkan bahwa reagen komersial dengue NS1 antigen capture ELISA dapat lebih superior dibanding isolasi virus dan RT-PCR. Untuk diagnostik laboratorium infeksi dengue akut berdasarkan sampel tunggal. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian Kumarasamy dan kawan-kawan 2007. Nah, adapun troubleshooting pemeriksaan IgG, IgM, dan NS1. Yang pertama dari metode imunokromatografi. Pembacaan dan interpretasi hasil pengujian lebih dari 20 menit dapat memberikan hasil palsu, dan pada kasus Poisson effect dapat menghasilkan negatif palsu. Selanjutnya dari metode ELISA, pembacaan absorbansi harus segera karena reaksi antara enzim dan substrat di dalamnya hanya terjadi dalam waktu singkat. Prosedur pemeriksaan, pencegahan, dan interpretasi hasil harus diikuti saat pemeriksaan. Kesalahan dalam penambahan spesimen dalam prosedur dapat mengakibatkan hasil negatif palsu. Pengulangan pemeriksaan harus dipertimbangkan jika terdapat kecurigaan klinis tentang adanya infeksi. Sekian pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.